Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi berikut segala-gala yang ada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tidak pernah terputus setiap saat. Walaupun Allah tahu kita jarang bersyukur. Segala puji bagi Allah yang maha sabar, yang tidak segera memberikan hukuman kepada kita, padahal kita banyak sekali dosanya. Hanya karunia Allah saja kita ini masih dihargai orang lain, karena Allah tahu aib dan dosa kita yang sesungguhnya. Kalau dibuka aib kita, tidak ada lagi orang yang akan menghargai kita. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang memberikan hidayah kita jadi orang Islam, memberikan taufik kita bisa belajar seperti ini. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita akan tidur saja, tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, tidak mau ngaji, tidak mau berbuat baik. Hanya Allah lah yang menolong kita bisa bermajlis ilmu seperti sekarang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Surat Al-Baqarah ayat 268. Surat apa? Ayat ini penting sekali. Silakan Ustadz, tolong dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu. Setan menjanjikan serta menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Pokoknya pas ingat lagi terjemah harus mantap ya. Jadi musuh kita ada dua. Satu yang di dalam adalah nafsu yang tidak dirahmati Allah, dan yang dari luar adalah setan dalam bentuk jin dan manusia. Setan itu innasyaitona lakum aduwwun. Setan itu musuhmu. Setan maunya kita ini jadi orang yang berakhlak jelek. Dia menampakkan baik sesuatu yang buruk. Dia menjanjikan sesuatu yang bisa membuat kita tidak beramal. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 268, santri nanti semua harus hafal ini ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu membisikkan kepada kita, menjanjikan bekal jadi miskin kalau kita sedekah. Nanti uang kamu bekal berkurang, nanti kalau kamu perlu tidak ada lagi, besok lusa itu kamu belum tentu punya uang loh. Kalau kamu keluarkan uangnya, nanti pas kamu perlu kamu nggak ada. Setan terus membisik-bisiki, susah loh cari uang sekarang,
bekal habis, nanti belum tentu ada lagi uangnya, terus dibisiki sambil menyuruh berbuat fahsya, keji. Apa itu keji? Entah. Menyuruh keji itu adalah melakukan perbuatan yang sangat buruk menurut agama dan akal sehat. Nah, jadi menyuruh kita kikir, pelit, bakhil, itu bisikan setan, dan terus membuat takut tabungan kita berkurang. Kita akan disuruhnya itu nahan, udah tabungin, sumputin aja, beliin ini yang nanti bisa menjaminmu. Bukan tidak boleh nabung, tapi kalau semuanya ditabung, dia tidak sedekah. Sedangkan Allah, pencipta, penguasa langit dan bumi, yaidukum magfiratan minhu wa fadla, Allah menjanjikan kalau sedekah diampuni dosa. Tahu arti diampuni, dek? Diampuni dosa itu berarti hati kita akan dibuat tenang, karena yang membuat hati nyesek terus itu adalah dosa. Yang membuat GTA, apa GTA? Galau tiada akhir. Yang membuat bacem, apa bacem? Banyak cemas, cemus-mus, apa? Cemas terus menerus. Itu karena kita tidak yakin ke Allah. Nah, karena banyak dosa jadi galau, takut ketahuan orang. Nah, kalau diampuni, galau itu hilang. Dan kalau kita dapat ampunan, dengar ya, potensi kita kena berbagai musibah itu oleh Allah dihilangkan. Kan setiap perbuatan buruk itu akan balik ke kita dalam aneka bentuk balasan. Tapi kalau diampuni, ancaman itu hilang. Berarti kalau kita dapat magfirah dari Allah, kita akan lebih tenang, kita akan ditolong oleh Allah, ya, dan tidak terancam oleh keburukan-keburukan kita. Wa fadla, apa fadlan itu? Karunia. Karunia, Allah pemilik karunia, karunia yang luas, pahala, ketenangan, jalan keluar, rezeki yang tidak diduga-duga, tambahan berbagai karunia, dihapuskan dosa. Jadi luar biasa. Udah kita diampuni, dibuka oleh Allah berbagai karunia-Nya. Bala ditolak, pahala melimpah, rezeki tidak akan berkurang. Itu yang pasti terjadi, pasti, tanpa keraguan. Nah, tinggal mau milih yang mana. Itulah sebabnya orang yang bakhil itu tidak disukai Allah, orang yang keji. Nama lain dari bakhil adalah pelit, koret, bakhil, apalagi buntut kasir. Hah? Siapa yang nyebut mereka hese? Memang. Sedangkan orang yang senang berinfak disebut muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini ayat, salah satu ayat favorit Ali Imran 134. Dari 133 dulu Ustaz, supaya lebih lengkap ya, supaya bulat nih hatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentar Ustaz, bersegeralah wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Lanjut Ustaz. Tes. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, orang yang takwa itu adalah orang yang sangat senang berinfak dalam lapang dan sempit, dalam keadaan dimudahkan oleh Allah atau dalam keadaan disempitkan, senang sekali. Kita lihat sahabat Nabi ya, ketika ada orang yang lapar diajak makan, lampunya gelap, padahal makanan cuman segitu-gitunya. Pura-pura beliau makan, tamu makan betulan, beliau tidak makan karena tidak ada yang dimakan. Ada yang punya kambing tinggal satu-satunya, sembelih untuk menjamu tamu. Kenapa melakukan ini? Karena yakin bahwa setiap kebaikan itu disukai Allah dan ada balasan yang sempurna. Mana qasad sadaqatun min mal. Ikuti santri, mana qasad sadaqatun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah sudah janji kalau kita bersedekah kita akan disempurnakan. Jadi ini penting nih, karena goal pendidikan di Darut Tauhid adalah menjadi orang yang berakhlakul karimah. Orang yang berakhlakul karimah itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu diantaranya cirinya Al-Baqarah ayat 3 yang sebelumnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari yang Allah berikan. Nah, ini lebih lanjutnya ditegaskan dalam surat Ali Imran, dalam lapang dan sempit. Sekarang kita lihat apa janji Allah bagi orang yang sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah ayat 261. Coba lihat. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan satu butir benih yang menumbuhkan 7 dari 1
jadi 7 bulir, dan tiap-tiap bulir mengeluarkan 100 biji. Jadi nanam 1 keluar 7, dari setiap bulir itu ada 100, jadi 700 kali lipat. Dan Allah Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dengar hadirin, tidak berarti kita 1000 bakal dapat 700.000. Bentuk balasan dari Allah beragam, mungkin dalam bentuk uang sekian, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk hafalan Quran jadi gampang, dalam bentuk hati jadi lembut, diberikan teman-teman yang baik hati, dimudahkan oleh Allah paham agama. Banyak karunia yang Allah berikan kalau kita senang berinfak. Musibah dihilangkan, yang tadinya bekal keselak enggak jadi, yang tadinya bekal digigit anjing jadi kita gigit sate. Berbagai karunia yang kita perlukan dan baik untuk kita, itu datang berkah dari sedekah. Semangat tidak nih? Ini kalau udah dengar sedekah tuh jadi lesu begini kan. Ya habis gimana ya, tuh kan belum mulai aja udah pelit. Masih dengar cerita ini dek? Masih ingat tidak? Yang mana? Ada yang nanya, enggak, ceritakan jangan. Ini ilustrasi saja. Emang kalau ada yang ngasih uang gimana? Misal ya, misal lagi duduk begini, tiba-tiba datang tamu dari sana. Kemana aja padahal di sini ya. Boleh mampir, boleh datang ke sini nih, lewat sini. Makasih ya atas nasihat sarannya. Saya berusaha mengamalkan. Ternyata yang hutang-hutang itu pada bayar. Terus usaha saya maju. Itu yang saya jual harganya jadi bagus. Ini buat naruh aja di sini nih, 1 tas besar. Apa ini? Terserah mau dipakai apa aja. Maaf ya, saya harus bisnis lagi, pergi aja. Pas dibuka di sini dek, tahu-tahu isinya uang 10 miliar. Tebak diapain? Sebentar, ini lebih banyak akhwat ya, saya bagi aja. Ini cuma sedikit ikhwannya, ini 1,5 miliar dibagikan untuk ini. Lalu 8,5 miliar bagikan untuk akhwat santri semua. Habis. Ini 1,5, itu 8,5. Dah bawa pulang. Namanya juga ngarang hadirnya. Ngarang aja kita pelit. Saya juga serem nih, takut kejadian ada tamu bawa uang. Kita ngarang aja suka pelit, betul tidak? Rencana aja mau berbagi pelit. Ada kawan bertiga nih, sambil nongkrong mikir, kita bikin usaha yuk. Ayo, kata yang kedua tuh. Saya setuju, kata yang ketiga. Oke deh, nanti usaha ini kita ternak ayam, telurnya ini nanti kita jual, kalau untungnya lebih nanti kita akan bikin lebih besar, mungkin dalam setahun akan gede. Wah, ini baru rencana nih. Tapi gimana, siapa direkturnya? Saya dong. Yang awal mikir, nggak mungkin dong kalau kami nggak dengar, kamu nggak jadi direktur. Belum juga jadi udah berantem hadirin. Nah itulah namanya ego.
tipu daya setan membuat kita enggan berbagi. Bagaimana sih kalau orang beriman? Begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga, nih dengerin, maaf, tidak sempurna nih iman kita hingga menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa untuk dirinya. Adik-adik, nilai 10 senang tidak? Mau tidak? Mau. Kan harusnya 100, bukan? Nilai 10, nilai A, mau tidak? Senang tidak? Nah, ternyata kita, bukan cuman kita, teman kita juga nilai A. Senang atau tidak? A itu bagus. Kalau kita tidak senang teman kita punya nilai A, berarti nggak bagus imannya. Nah, sekarang nilai kita C, temen A gimana? Ini makin jelek nih. Kalau A sama A rada lumayan, bagaimana tuh? Dan tidak senang kalau orang lain dapat sesuatu, dan senang kalau orang itu kena musibah. Ini dengki. Kita tidak suka orang dapat nikmat dan senang kalau yang didengki itu dapat musibah. Ini namanya dengki men kalau lelaki. Tingkatan dengki yang lebih ringan, tolong dipahami ini. Kalau ada di hati kita tidak suka orang dapat sesuatu dan suka kalau orang itu tidak dapat sesuatu, nah ini dengki. Contoh gini, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh santri fulana dengan nilai, misalkan kalau angka itu ya, dengan nilai 85. Nah, si dengki akan, hah? Dia 85? Gak mungkin. Nah, gak suka dia. Terus guru bilang begini, oh maaf anak-anakku sekalian, ibu salah nilai. Yes, gitu dia. Bukan 85 anak-anak, melainkan 95. Ini ngelawan kantuk santri kayak gini nih, yang ketawa aki-aki. Jadi orang yang dengki itu tidak rela. Ini manusia paling apes, dia yang zolim, dia yang sengsara. Ada yang lebih ringan tapi masih dengki. Oke deh, kamu jangan dapat nikmat, tapi jangan sampai celaka. Itu udah dengki juga. Dapat nikmat nggak boleh, tapi jangan celaka. Misal ke adik di rumah yang, ya udah kamu jangan dikasih uang, tapi kamu jangan sampai hilang dompetnya. Ada orang yang jangan sampai celaka, tapi dapat nikmat jangan. Yang lebih ringan lagi tapi masih dengki, ya udah sok bolehlah kamu ranking, cuma kamu ranking 10 ya, karena saya ranking 9 gitu, mengerti? Bolehlah dia jadi ranking, tapi tetap harus di bawah kita. Ini dengki juga, masih belum sehat. Ya udah warung kamu laku, tapi laku dikit, jangan bangkrut. Nggak mau kita orang, tidak mau teman-teman kita celaka, tidak mau teman kita dikeluarkan, tapi kalau rankingnya harus di bawah saya. Masalahnya dia ranking 32 dan di kelas itu hanya 32 orang. Ini berat ini. Nah, yang mulai dianggap normal beriman adalah kita senang orang lain dapat nikmat seperti yang kita rasakan dan tidak mau orang lain kena musibah. Dan yang bagus adalah kita senang dapat sesuatu
dan kita senang saudara kita dapat yang lebih baik dari kita. Misalkan kita ranking 2, terus ada teman jadi ranking 1, kita senang walaupun kita ingin ranking 1. Orang yang begini, orang yang benar-benar bahagia. Ayo kita latih terus. Setuju? Latihan apa? Sedekah. Para orang tua jangan suka ngasih bekal anaknya. Nah, ini buat nabung, ini buat jajan. Tidak bagus. Apalagi kalau ini hanya buat nabung. Nabung di mana? Harus dijelaskan. Nah, ini buat nabung di dunia, ini buat nabung di akhirat. Sedekahkan. Jadi kalau ngasih bekal 20.000, 10.000 untuk nabung di dunia, silakan tabungkan 10.000, sedekahkan. Ini anak akan terbantu menjadi ahli sedekah. Pertanyaannya, kalau pulang ke rumah sudah belum disedekahkan uangnya? Nina dibekelin roti 2, 1 buat dimakan, 1 lagi kalau ada teman-teman yang perlu makanan. Nah, ini pulpen ada 2, 1 buat kamu pakai, 1 lagi siapa tahu teman-teman di sekolah ada yang ketinggalan pulpennya. Pakai sepatu 2, nah pakai dua-duanya ya. Nggak boleh, ini 1 dipakai, 1 buat. Teng, ada pertanyaan silakan. Ada yang mau nanya kah? Ayo, ingin bahagia, berinfak. Pagi-pagi ini coba hadisnya Ustaz, tentang hadis tentang orang doa dari malaikat bagi yang berinfak pagi. Ini ada hadisnya nih ya. Bisa nyarisnya? Tolong sebutkan hadis tentang doa malaikat bagi orang yang berinfak di pagi hari. Ini ada, sekarang Allah sudah memfasilitasi dengan ini dia. Terjemahnya saja ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada satu hari pun ketika hamba-hamba memasuki pagi hari. Nih pagi, sudah subuh, sebelum subuh, pagi. Memasuki pagi hari, salah satu dari keduanya berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lain, ya Allah, timpakanlah kerugian kepada orang yang menahan hartanya. Ada hadisnya lebih lengkap Pak? Sama aja. Jadi kebiasaan berinfak ini akan didoakan oleh malaikat, diganti yang lebih baik, yang lebih berkah. Sedangkan yang pelit, nah itu dia nggak enak nih doanya nih. Rugi bagi yang menahan hartanya, karena Allah tuh menitipkan harta ke kita, ada bagian orang lain. Kalau kita tahan, nah jadi masalah. Ada pertanyaan silakan. Ini di medsos ada, ini tidak Pip? QRIS ya namanya. Sekarang kan mudah pakai QRIS. Jangan pernah ketipu bisikan setan, tek saja. Bukan hanya tek ya, pleng. QRIS-nya, oh tuh ada QRIS-nya. Saya bicara, saya harus melakukannya juga. Silakan, sok sekarang kita mulai tanya jawab. Cek. Izin dari media sosial ada yang bertanya. Assalamualaikum AA, izin bertanya terkait dengan takdir.
kan sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, tapi dengan doa takdir itu bisa dirubah. Itu bagaimana ya? Diubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Jadi kalau kamu tidak doa ini takdirnya, kalau kamu doa ini takdirnya. Kalau kamu sedekah, takdirnya malaikat mendoakanmu kebaikan. Kalau tidak sedekah, malaikat mendoakan kerugian. Kalau kamu sedekah akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Kalau kamu tidak sedekah, tidak kebagian. Jadi dua-duanya tertulis sempurna, tinggal kita ikhtiar. Nah, kalau kita mematuhi apa yang Allah perintahkan, dibesarkan QRIS-nya coba. Dibesarkan QRIS-nya coba. Bisakah? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh acungkan tangan? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini yang tadi jelaskan kan kalau Allah menjanjikan untuk yang senang berinfak sedekah adalah lipat gandakan balasannya, dan bentuknya yang jelaskan tadi bermacam-macam, tidak berupa materi saja. Kalau misalkan niat infak sedekah itu ditujukan untuk niat ingin apa, misalkan di hatinya diniatkan, itu gimana, boleh enggak? Yang disebut ikhlas itu satu, mencari keridhaan Allah. Yang kedua, boleh mencari pahala akhirat. Nah, misalkan ibu infak buat apa? Misal ingin segera diundang ke Baitullah, atau ingin anak tambah soleh misal. Ya, begini saja, ibu infak, ya Allah saya berinfak karena engkau. Sudah, itu doa. Ya. Seperti bolehkah tahajud untuk nyari jodoh? Jangan. Tahajud untuk cari ridho Allah. Nanti sesudah tahajud doa minta jodoh. Boleh. Itu lebih clear lah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya hutang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hutang nih 10 juta. Saya akan infak 1 juta supaya nanti Allah bayarkan. Mending gini, ya Allah saya berinfak 1 juta rupiah. Engkau sudah tahu hutang saya 10 juta. Saya berinfak semoga engkau ridho. Udah gitu doa, ya Allah tolong lunasi hutang saya. Bagus. Daripada berinfak hanya untuk. Bagaimana kalau berinfak untuk atas nama orang tua? Ya Allah saya berwakaf. Semoga engkau ridho dan jadikan wakaf ini mengalirkan pahala bagi orang tua. Doalah. Diniatkan semoga ini mengalirkan pahala bagi orang tua. Ini berkah dari keridhaan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ada kebolehannya dalam Islam berwakaf untuk orang tua. Ya, silakan. Di belakang ada lagi selang-seling dengan medsos. Bib, Cek. Izin dari medsos dari Instagram. lanjut. Itu Izin bertanya, ya. Bagaimana menyikapi orang yang di depan saya baik tapi di belakang ternyata ngegibahin saya? Atau kenapa makin mikirin dia ya gak? Dia ngegibahin kita, ya urusan dia dengan Allah. Urusan kita berbaik sangka. Tahu dari mana dia ngegibahin kita? Pip, tahu dari mana? Biasanya tahu dari teman-temannya sih kalau yang kayak gitu. Berarti nggak usah dengerin temennya. Kalau orang ngegibahin kita itu bukan urusan kita, itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita adalah kita berbaik sangka. Kalaupun benar orang itu ngejelek-jelekin kita, ya sudah, kita doakan saja supaya beliau diampuni Allah, kita maafkan.
Nggak usah sakit hati, kita nggak ada rugi sama sekali dijelek-jelekin orang kalau kita benar. Nabi Muhammad yang sempurna niatnya, sempurna akhlaknya, sempurna semua kebaikannya, juga dihina, difitnah, digibahin, dimusuhin, sebagian diperangin malah. Apalagi kita yang jelek betulan, ya. Jadi nggak usah pakai sakit hati. Mau ngapain kita sakit hati dengan omongan orang? Rugi kita, ya kan? Mending kita maafkan, kita doakan kebaikan, dan kita sibuk aja berbuat baik lagi. Jangan buang-buang waktu untuk sakit hati, nggak ada kerjaan. Mau apa? Belum tentu lama hidup ini. Mikir. Lanjut. Ayo, udah diberikan mikrofonnya belum? Bisa dibantu, saya stafetkan ya. Sambil nunggu, Pip, silakan Pip. Cek. Izin A dari Instagram. Assalamualaikum A. Mau bertanya, apakah sedekah kepada saudara kandung yang fakir termasuk sedekah atau kewajiban A? Yalah, sedekah yang utama ke keluarga dulu, ke istri, ke anak, itu penting hadirin. Jangan sampai ke orang jor-joran, ke yang terdekat pelit, itu sedekah itu. Jadi kalau memberikan gaji, niatkan menjadi jalan kebaikan. Lalu lihat saudara-saudara kita, jangan sampai setiap orang kita kasih saudara yang punya ikatan darah, kita acuhkan saudara kita. Efeknya sedekah itu nanti akan mempererat silaturahim juga. Bukan hanya sekedar sedekah, tapi nanti silaturahim jadi lebih dekat. Kalau kita dermawan ke tiap orang, tapi saudara-saudara kita yang jelas ya ketidakmampuannya kelewat, itu bisa melukai, tinggal akan berkurang ya. Bagus. Lanjut. Gimana ke orang tua? Nggak usah hitung-hitungan. Orang tua ke kita nggak hitung-hitungan, jebet-jebet saja kalau ada, ya. Kalau tidak ada bagaimana? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Terakhir, Dek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama aku Almira Zahra Gunawan dari SMA DTBS Putri kelas 10. Izin A, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk membedakan antara hawa nafsu dan juga terus hawa nafsu dan setan dan godaan setan. Ya. Oh, bagaimana membedakan hawa nafsu Dan godaan setan. Terus yang kedua adalah bedanya Allah itu mengampuni dan memaafkan dosa kita tuh apa? Baik, yang kedua dulu ya. Rabbighfirli, ampuni saya. Yang pahami, diampuni itu ditutup dosanya sehingga tidak bisa dibuka siapapun. Tapi di akhirat bakal ketemu tuh dengan dosa, hanya tidak ada yang tahu. Jadi oleh Allah dibuatkan nanti dihisab, ketemu dosa-dosa kita, cuma diberikan tirai sehingga hanya kita dengan Allah aja. Tapi wa'fu anni, yang dimaafkan oleh Allah seperti doa di Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun. Kalau orang dapat al-afunya ini seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya, habis, nggak ada jejaknya. Atau seperti jejak di padang pasir, kemudian ada angin, hilang jejaknya. Nah, ini penting ini. Nanti di dunia nggak ada, di akhirat nggak ada. Kan ada artis yang suka sedih melihat tayangan sebelum hijrah, harus terus nih ngejar Lailatul Qadar dan terus minta
al-afu dari Allah. Gimana? Tapi kan ada jejak digital. Kalau Allah kehendaki bisa hilang itu, bisa tidak dibuka oleh siapapun, tidak terpikir orang mau ngebuka, sehingga dunia dan di akhirat nggak ada. Tadi yang pertama apa ya? Setan. Nah, setan itu membisiki kita, minal jinnati wan nas. Setan itu ada baik dari bentuk jin maupun manusia yang dari luar, ya, menyuruh kita, membisiki kita. Tapi setan itu lemah kepada mukhlasin, orang-orang yang benar-benar ikhlas dan mutawakkilin. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, setan itu bisinya cuma ngebisikin. Nah, pada diri kita itu ada nafsu, dan nafsu ini cenderungnya bisu, mengajak kepada kejahatan, keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Surat Yusuf 53 bisa dibacakan Ustaz? Punten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, surat Yusuf ayat 53, ya. Jadi Allah sudah memberikan berbagai nafsu pada diri kita. Nah, kalau kita minta tolong ke Allah, nafsu itu penting, ya, karena ada nafsu yang dirahmati Allah. Tapi kalau tidak terkendali, nah jadilah kita berbuat buruk. Maaf ya, ada syahwat. Kalau pada yang semestinya berpahala, kalau tidak dia jadi zina, jadi kerusakan lainnya. Nah, yang dirahmati Allah adalah yang membawa kebaikan. Seperti amarah juga harus ada pada diri kita untuk menjaga izah keluarga, agama. Kalau orang tidak punya marah sama sekali, tidak bagus. Tapi diperbudak amarah, tidak dengan alasan yang benar, dengan niat benar, cara benar, maka jadilah hina. Terima kasih semuanya, jazakumullah khair. Sampai jumpa di Istiqlal, Masjid Istiqlal hari Ahad. Insya Allah yang pertama akan ada, siapa yang pertama nanti? Jadi acaranya dua pembawa acara. Ada yang bisa bantu nih? Oh, ini Dude Herlino dan istrinya. Nanti diatur istrinya bagian akhwat, Dudenya di bagian ikhwan. Nanti bisa bertukar pikiran dengan pengalamannya. Kemudian sesudah itu bagian AA, insya Allah judulnya adalah terbuka untuk umum, ya. Ini bukan judul kajian tauhid. Terima kasih hadirin sekalian. Ayo tiada pagi tanpa berinfak. Setuju? Qrisnya dibesarkan, mim, pip, supaya lebih mudah acara ini. Mudah-mudahan kemudahan berinfak sekarang ini udah nggak ribet-ribet amat, ya. Terutama yang punya kenceleng, masukin saja. Kalau punya kenceleng yang dimasukkannya sisa, uang sisa aja. Misalkan beli roti 10.000, kita bayar pakai 100.000, ya sisanya masukin kenceleng. Tuh kan, baru juga rencana udah pelit. Terima kasih adik-adikku yang baik, maafkan AA, semua jamaah terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.